Apakah suara saya sudah oke? Sudah terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar dengan baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mohon kerjasamanya untuk memute semua audio, dan nanti akan ada saatnya Bapak Ibu diperbolehkan untuk membuka audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jaringan Sekolah Madrasah Belajar dalam sesi webinar Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar. Sore ini sangat senang sekali Bapak Ibu semua, sesuai dengan yang sudah diundangkan di 14.45 kita akan mulai sesi ini, sesi yang tentu ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya mulai menyampaikan beberapa rundown yang akan kita lewati bersama, izinkan saya memimpin doa untuk membuka kegiatan ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan izinkan juga saya memimpin doa dengan doa agama Islam, dan silakan Bapak Ibu yang beragama lain sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Izin berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua JSMB, dalam hal ini adalah Pak Niam yang sudah nampak hadir. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila suaranya agak sedikit berisik karena hujannya deras banget di Sukabumi, Bapak Ibu. Selanjutnya juga yang saya hormati Pak Bukit Setiawan yang nanti akan menjadi narasumber, dan juga sekaligus beliau adalah Ketua Yayasan Guru Belajar yang menaungi JSMB itu sendiri. Teman-teman pengurus JSMB yang saya hormati juga. Selanjutnya Bapak Ibu, seluruh penggerak dan juga seluruh anggota JSMB dan juga tamu undangan yang mungkin sudah masuk di room ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada beberapa hal dulu yang ingin kita sepakati bersama. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu menuliskan di link chat agar nanti kami bisa catat juga, dan ini juga direkord dan live juga di YouTube. Sebutkan nama Bapak Ibu beserta sekolah Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Amil. Sudah. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan, saya juga izin untuk menyapa beberapa teman-teman kita, karena ini tentu dari berbagai daerah, untuk mengikuti kegiatan yang tentu sangat ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Saya melihat di sini ada sudah banyak sekali, ada lebih kurang 124 ya, ditambah ada yang di waiting list, dan itu akan terus secara otomatis nanti host kami akan meng-add ke grup webinar ini. Bapak dan Ibu, sesi ini tuh sesi di mana kita semua menyadari betul bahwa tentu saja pemimpin madrasah ataupun sekolah menjadi leading sektor utama untuk menggerakkan sebuah ekosistem yang hari ini tentu yang kita hadapi adalah sesuatu yang harus disuguhkan secara istimewa, di mana kita semua ini udah seiring dan sejalan dengan programnya pemerintah melalui beberapa program, baik itu guru penggerak atau juga PSP, program sekolah penggerak, dan pemerintah memiliki banyak sekali keterbatasan untuk menuntaskan hal yang diciptakan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, maka Yayasan Guru Belajar melalui KGBN dan sekarang JSMB ingin berkiprah lebih dalam, lebih jauh, memberikan dukungan terhadap Bapak Ibu pemimpin sekolah ataupun madrasah. Nah, maka sesi ini menjadi bagian penting dari kiprah tersebut. Dan izinkan juga saya menyampaikan sedikit rundown kegiatan yang akan kita lewati lebih kurang 1,5 jam ke depan. Pembukaan sudah kita buka bersama Bapak dan Ibu. Lalu juga nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua JSMB, Pak Muhammad Niamil Hida. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu juga nanti semuanya itu akan mendengarkan penjelasan teknis ya dari tim kami. Nanti akan disampaikan oleh Pak Jo. Selanjutnya kita juga akan ada Q&A dan juga sesi pendaftaran PPMB. Lalu akan dilanjut oleh
materi utama kita yang tentu sangat kita tunggu-tunggu ya. Nanti Pak Bukik akan masuk di sesi berikutnya dan juga beliau akan membuka sedikit sesi tanya jawab juga agar kita semua lebih paham betul ya buat apa kegiatan pendidikan penggerak mereka belajar ini dilakukan di jaringan pemimpin sekolah yang tentu saja teman-teman kita di guru juga sudah terlebih dahulu dan juga teman-teman pengawas sudah melakukan hal yang sama dan nanti kita akan tutup mudah-mudahan perjalanan ini juga selesai sesuai dengan yang direncanakan dan Bapak Ibu semua juga tidak terkendala jaringan karena di beberapa daerah mungkin sekarang musimnya musim hujan sehingga sedikit mengganggu dari jaringan kita secara online. Itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya lihat di sini sebelum nanti saya masuk ke sesi kedua ada Bu Rahmawati. Oke, ini dari Kabupaten Langkat. Terima kasih. Semoga Langkat sehat-sehat semua. Lalu juga saya melihat dari Kota Bekasi ada Pak Jaka Samudri. Terima kasih. Lalu juga ada Bapak Ibu dari mana ini ya? Kabupaten Kupang, NTT. Wah, terima kasih sudah hadir dari SMPN 6. Ada Ibu Yanti. Tentu juga saya izin untuk menyapa Pak Imron Rosidi dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Nah, melihat dari teman-teman yang sudah mengisikan daftar kehadiran di link chat, ini sungguh luar biasa, Bapak dan Ibu. Semuanya sudah hampir ada. Ini dari pesisir selatan ada Bu Eldanita. Terima kasih. Dari berbagai jenjang juga, Bapak dan Ibu. Itu artinya kita akan diskusi sore ini mendengarkan beberapa materi dan juga menyimak kegiatan pendidikan penggerak Merdeka Belajar ini dengan sangat semangat sekali ya. Kota Banjar juga dari Jawa Barat nih, terima kasih Pak Dudu. Lalu juga ada dari Semarang Pak Kurniawan, terima kasih. Baik, sambil nanti tentu saja Bapak dan Ibu pemimpin sekolah ataupun madrasah silakan menuliskan nama di kolom chat beserta asal daerahnya. Dan Bapak dan Ibu juga perlu diketahui, mungkin teman-teman yang masuk pada webinar kali ini ada yang sudah terdaftar menjadi anggota JSMB dan mungkin juga ada beberapa yang belum terdaftar dan nanti ada di sesi Q&A bisa sekaligus diskusi atau juga bisa menanyakan dan ketika kita sudah start pada program jaringan sekolah madrasah belajar ini juga bisa segera bergabung. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya selaku pemandu acara memasuki program yang kedua, yaitu kita akan mendengar, karena tadi sudah terlihat Pak Ketua, Pak Niam, sambutan dari Ketua Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, Pak Niamil Hida. Disilahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niamil Hida sebagai Ketua di Jaringan Sekolah Madrasah Belajar. Pada kali ini mungkin sedikit memberikan sambutan sedikit ya terkait ingin memperkenalkan nih JSMB itu apa. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu nih, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar kayak gitu ya. Memang secara organisasi di JSMB ini baru berdiri 1 tahun lebih dikit nih. Gitu ya, kita berdiri ketika di masa pandemi gitu ya teman-teman semuanya, yang memang fokusnya adalah ingin mendampingi, ingin membantu, ingin memberikan dukungan kepada para pemimpin untuk bisa menumbuhkan ekosistem pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Karena kita melihat selama pandemi, bahkan sebelum pandemi pun sudah terjadi ya bagaimana sih tantangan-tantangan pemimpin ketika menghadapi tantangan menjadi pemimpin di satuan pendidikan masing-masing. Pasti setiap satuan pendidikan punya dinamikanya masing-masing ya, ada yang punya permasalahan di penerimaan murid barunya, ada proses pembelajarannya, ada anggaran atau pendanaannya dan lain-lain lah. Harapannya JSMB ini bisa hadir nih teman-teman semuanya, bisa memberikan dukungan, setidaknya kita ingin ada wadah nih bagi teman-teman semuanya bisa saling sharing. Karena
ketika kita bisa saling sharing satu sama lain gitu ya, kita bisa ketemu dengan teman-teman pemimpin di satuan pendidikan lain, bahkan mungkin lintas jenjang, kita dapat inspirasi dari berbagai sekolah atau madrasah yang lainnya. Ini menarik sih teman-teman ketika ada pemimpin yang di CSMB ini saling berkumpul nih. Biasanya namanya pemimpin itu fokusnya pada sekolahan sendiri gitu ya. Ya udah nih, saya fokus pada sekolahan saya ingin menumbuhkan lah. Apa yang kita ingin dorong di CSMB adalah kita bisa meminimalisir kompetisinya, tapi kita ingin mempertinggi atau memperbanyak proses-proses kolaborasi. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Saya melihat sebenarnya ketika ketemu dengan beberapa teman pemimpin yang di Semarang, di Salatiga, di Binjai, di Makassar dan lain-lain, banyak hal yang menarik gitu ya. Banyak sekolahan-sekolahan yang menarik, yang bagus-bagus. Tapi kalau ekosistem kita itu masih kebersaing kompetisinya yang dikedepankan dibanding kolaborasi, akhirnya praktik baik di satuan pendidikan lain itu kita tidak tahu nih. Coba bayangkan kalau setiap satuan pendidikan, pemimpinnya ini saling berbagi praktik baik yang ada di sekolah atau madrasah masing-masing. Saya percaya ekosistem atau pendidikan di Indonesia ini akan cepat meningkat dengan lebih cepat lagi dibanding sekarang yang terjadi. Karena apa? Kita saling berbagi, kita nggak menutupi lagi nih praktik baik. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan inspirasi. Saya bisa belajar dari Pak Edi, yang ada di Sukabumi, saya bisa belajar dengan Pak Theo yang ada di Surabaya tentang praktik baiknya. Coba bayangkan kalau kita saling menginspirasi, saling berbagi. Nah, mungkin ini sedikit ya gambaran CSMB yang sedang kita perjuangkan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu, mengapa kita pengen berkolaborasi bareng-bareng, pengen bareng-bareng untuk menumbuhkan ekosistem? Targetnya adalah murid-murid kita semuanya. Targetnya tidak sekedar adalah menumbuhkan lembaganya, ya menumbuhkan nama lembaga, kita bisa membantu berempati kepada guru yang akhirnya berdampak kepada murid-murid kita. Targetnya ya tetap namanya pendidikan, namanya sekolah atau madrasah, ya tujuannya pasti ke murid-murid kita lah. Itu sih yang kita bangun. Sebenarnya ada beberapa divisi yang di CSMB nggak terlalu rumit ya. Saya sedikit memperkenalkan di divisi 1, kita ada 3 divisi Bapak Ibu. Ada divisi 1 ini diketuai sama Pak Edi sama Pak Ju yang akan memimpin sesi kali ini tentang peningkatan kapasitas kepemimpinan. Harapannya apa sih? Harapannya para pemimpin bisa meningkat nih, meningkat secara kompetensinya, baik manajerialnya, baik nanti menganalisa permasalahannya, bagaimana memimpin satuan pendidikannya dan lain-lain. Nah, ada beberapa program yang sudah disiapkan, nanti bisa walaupun mungkin tidak fokus pada sesi kali ini fokusnya gitu ya, tapi salah satunya adalah melalui pendidikan penggerak merdeka belajar. Harapannya para pemimpin bisa bertumbuh bareng-bareng. Terus ada divisi 2 itu untuk membantu, untuk mendukung peningkatan kapasitas secara kelembagaan. Namanya juga jaringan sekolah madrasah belajar. Tidak hanya fokus pada pemimpin, bagaimana ekosistem di satuan pendidikan kita ingin dorong bareng-bareng nih, biar bisa tumbuh bareng-bareng. Karena pemimpinnya bagus, kalau ekosistem pendidikan di satuan pendidikannya kurang bagus pun pasti dampaknya kurang signifikan kayak gitu ya. Harapannya secara kelembagaan, secara sistemnya juga bisa bertumbuh. Yang di divisi 3 yang dikomandai sama sekarang siapa ya? Pak Arief gitu ya. Sekarang ada Pak Arief. Itu yaitu tentang bagaimana divisi ini akan mengajak kolaborasi antar sekolah dengan madrasah. Bahkan bisa level jenjang, tidak hanya tingkat dasar dengan tingkat dasar. Bisa jadi tingkat dasar dengan SMP itu bisa saling berkolaborasi. Ini yang ingin kita perjuangkan teman-teman. Nah, tadi Pak Edi juga sudah menyampaikan nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, saya belum gabung nih, saya kok baru dengar dari mungkin teman-teman gurunya, bahwa ada CSMB nih, gimana cara daftarnya dan lain-lain, nanti mungkin bisa dibantu oleh host. Bagi teman-teman yang belum bergabung di CSMB, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, itu silakan nanti bisa diklik aja, mungkin Pak Theo atau Pak Edi bisa membantu gitu ya linknya. Lah, siapa sih yang bisa bergabung Bapak Ibu? Yang bisa bergabung sebenarnya banyak ya. Seumpama Bapak Ibu di sini adalah yayasan ya, pemilik yayasan atau pemilik lembaga pendidikan, silahkan bisa bergabung di CSMB, atau kepala sekolah, atau waka. Mungkin di level dasar gitu tidak ada waka, tapi koordinator ya, ada koordinator kurikulum,
koordinator sarana prasarana dan lain itu juga bisa bergabung dengan JSMB Jaringan Sekolah Madrasah Belajar. Gimana sih kemarin aja juga sih ketika saya share di sosial media, Pak saya itu calon kepala, boleh nggak ya gabung di sesi ini kayak gitu. Iya silakan Bapak Ibu karena yang kita ingin dorong adalah bagaimana sih kita menumbuhkan ekosistem pendidikan melalui kepemimpinan. Maka bagi teman-teman, coba ini guru tapi calon kepala sekolah silahkan bisa bergabung di JSMB. Harapannya kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Karena nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan lebih dini dibanding ketika sudah jadi kepala baru kita belajar tentang leadership, tentang yang lainnya. Mungkin itu sih sedikit perkenalan dari saya selaku Ketua Jaringan Sekolah Madrasah Belajar. Kami tunggu kolaborasinya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas mungkin di akhir gitu ya. Karena salah satu yang kita ingin dorong adalah melalui tadi pendidikan penggerak merdeka belajar. Mengapa pemimpin juga perlu? Nanti mungkin akan dibahas lagi nih sama Mas Bukit gitu ya, yang akan lebih lebih tajam lagi. Mengapa sih pemimpin juga seharusnya menjadi penggerak di pendidikan? Itu ya, silahkan. Nanti bagaimana sih program pendidikan penggerak merdeka belajar akan disampaikan oleh Pak Jo lebih detailnya, gimana cara gabungnya, nanti model pelatihannya seperti apa, kira-kira dampak kepada saya, dampak kepada pemimpin secara pribadi maupun lembaga seperti apa sih, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Terima kasih, tidak perlu panjang mungkin ya Pak Edi, karena harapannya nanti kita fokus biar tahu nih pendidikan penggerak merdeka belajar itu seperti apa dan nanti sebelum selesai setelah diterangkan ada penyampaian dari Pak Bukit. Gitu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wah ini banyak juga ya sudah 175. Semoga nanti semakin meningkat. Saya membayangkan bagaimana kalau pemimpinnya saling bergandengan tangan, berkolaborasi, pasti pendidikan di Indonesia akan dapat bertumbuhnya. Semoga nanti dampak kepada murid-murid kita semuanya juga akan lebih positif lagi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niam dari Ketua JSMB. Sangat luar biasa ya. Saya akan meng-underline sedikit Bapak Ibu semua. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan bahwa JSMB tentu saja tidak hanya terfokus pada satu level saja. Jadi kita itu lintas jenjang, bahkan lintas teritorial. Karena sampai sekarang kita masih terpusat di pusat, di nasional gitu Bapak dan Ibu. Dan ini tentu menjadi bagian dari program kami ke depan bagaimana JSMB bisa lebih efektif dalam rangka membantu ekosistem pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu tadi juga sudah dikupas oleh Pak Ketua, tentu pemimpin sekolah atau madrasah sekarang ini bukan hanya menjadi pemimpin manajerial, tapi bagaimana menjadi pemimpin administratif dan juga pemimpin pembelajar yang paling penting. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita semua sudah menyadari betul, bahkan ini tentu saja hasil riset dan nanti akan sangat tajam dibahas oleh Mas Buki, bagaimana pendidikan Indonesia itu butuh kiprah besar kita sebagai decision maker, sebagai pengambil pemangku kebijakan dan juga pemangku kebijakan dan juga pemutus kebijakan tentu saja ya di sekolah ataupun madrasah. Dan juga tadi JSMB betul bahwa bukan cuma kepala sekolah atau madrasah yang sudah definitif saja, pemimpin yayasan bisa bergabung, bahkan waka-waka pun bisa bergabung. Kenapa demikian? Karena tentu saja di sini kami fokusnya kepada outcome dan juga impact yang akan terjadi. Sehingga bukan cuma seorang yang sedang memangku kebijakan tertinggi di lembaga saja, tetapi juga semuanya bisa berkolaborasi. Karena kami sangat meyakini dan kami juga percaya bahwa kolaborasi adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh kita semua agar pertumbuhan daripada perbaikan ekosistem pendidikan ini juga bisa berjalan lebih cepat. Baik, dan pendidikan penggerak merdeka belajar juga menjadi bahagian yang ingin kami suguhkan, ingin kami tawarkan kepada seluruh pemimpin sekolah dan madrasah belajar tentu saja Bapak dan Ibu, dan kami bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar yang nanti akan hadir juga ketuanya Mas Bukik, dan tentu ini menjadi idola kita semua ya sebagai pemerhati pendidikan dan juga praktisi yang betul-betul fokus bagaimana pendidikan di Indonesia itu berpihak kepada kebutuhan murid, bukan lagi pendidikan yang menjadi terpaksa, tetapi pendidikan-pendidikan yang betul-betul menjadi suka dan rela.
Baik, untuk lebih jauh mengenal apa sih pendidikan penggerak Merdeka Belajar yang akan ditawarkan oleh JSMB, Bapak dan Ibu, marilah kita dengar secara teknis penyampaian dari mitra saya, Mas Jo. Beliau akan menyampaikan secara detail seperti apa teknis dan juga bagian-bagian mungkin yang ingin diketahui oleh Bapak dan Ibu. Ada Mas Jo, disilakan Hadir, waktu Pak. dan juga tempatnya. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Prasetyo. Biasanya teman-teman saya manggil Jo, begitu. Saya dari Malang. Apakah audio saya cukup bisa didengar ya, Pak Edi? Baik, baik Oke. Pak. Baik, terima Keren, kasih. keren. Oke, jadi ini sedikit saya sebelum berbicara tentang program PPMB, izinkan saya juga menyampaikan tentang mengapa sebenarnya pemimpin sekolah itu perlu terlibat ya, teman-teman. Saya izin share screen. Oke. Ya, Bapak Ibu, kenapa kepala sekolah kita sangat dorong untuk melakukan perubahan bersama, Bapak Ibu. Jadi ini kalau saya mengambil dari sumbernya dari Birds dan Koster, itu dari Governing Education in Complex World. Jadi untuk sebuah komunitas pendidikan itu pihak-pihaknya sangat banyak sekali. Ya. Jadi yang paling terkecil mungkin itu di situ ada kepala sekolah, guru, dan juga murid. Gitu. Tetapi secara luas itu pun juga ada berbagai macam. Apakah itu dari pemerintah yang dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Kemendikbud, kemudian itu juga ada lembaga-lembaga lainnya gitu ya terkait dengan Bappenas, misalnya masalah pendidikan juga ada di sana. Terus kemudian di dinas-dinas pendidikan di tiap kabupaten dan juga provinsi juga karena kita sangat beragam sekali. Kalau kita ketahui bahwa anak usia dini sampai dengan SMP itu kan ada di bawah naungan dari pemerintah tingkat 2, kemudian SMA ada di provinsi. Terus kemudian itu juga ada media juga yang sangat berperan di dalam pendidikan, menyuarakan keresahan-keresahan pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga ada NGO, non-government organization. Nah, NGO ini dalam konteks kalau kita pada saat ini berbicara, itu adalah keterlibatan dari seperti tadi JSMB, terus kemudian Yayasan Guru Belajar, itu termasuk non-government organization. Nah, itu semua berkaitan. Dan juga kalau misalnya kita berbicara di level regulator pendidikan, ya, kementerian, kemudian dinas pendidikan, dan sampai kepada pembina di tingkat sekolah itu ada pengawas sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu, kita adalah sebagai Bapak Ibu pemimpin sekolah, apapun itu perannya, apakah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terus kemudian pengurus yayasan dan tim kepemimpinan yang lainnya itu memiliki peran di dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam pendidikan. Dan mengapa pemimpin sekolah itu perlu belajar? Nah, nanti itu sesinya Pak Buki. Saya nggak mau menjelaskan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, berbicara tentang jumlah, ya, ini kan kalau misalnya kita berasumsi satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan itu sama dengan jumlah pemimpin sekolahnya. Kalau misalnya setingkat PAUD itu start ada 236.000 PAUD, dan berarti di situ ada
pemimpin sekolahnya. Kalau SD, sederajat sampai SMK itu kira-kira ya ada 273-an, kira-kira seperti itu. Belum yang ada di bawah Kemenak, itu ada 83.000. Nah, sekarang kita masuk kepada pendidikan penggerak merdeka belajar, atau yang bisa kita sebut PPMB. Apa sih PPMB itu? Ya, PPMB adalah sebuah program yang hasil kerjasama dari Yayasan Guru Belajar dan juga Jaringan Sekolah Merdeka Belajar. Nah, pendidikan penggerak Merdeka Belajar adalah program belajar bagi anggota organisasi profesi guru. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu organisasi profesi guru itu sangat banyak sekali gitu. Dan jaringan satuan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dalam mempraktikkan pembelajaran dan kepemimpinan Merdeka Belajar serta penggerakan perubahan pendidikan. Organisasi profesi guru ini bukan hanya JSMB atau kalau di tingkat pimpinan sekolah, tetapi juga tadi yang saya sempat sebut ada pengawas juga, ada jaringan KPB, terus kemudian ada KGB juga, itu untuk di level guru, gitu. Belum teman-teman kita yang lain ada di IGI, ada Pergunu, terus kemudian PGRI dan seterusnya, banyak lagi organisasi-organisasi profesi guru. Jadi ini adalah program belajar bagi anggota organisasi profesi, dan ini terbuka untuk siapa saja, asalkan teman-teman semua adalah pimpinan sekolah, itu bisa untuk bergabung. Dan nanti juga ada syarat ataupun hal-hal yang wajib dipenuhi, karena ini tentunya jangka panjang gitu, dan juga membutuhkan komitmen yang lebih lagi. Oke, tujuannya apa dari PPMB ini? Satu, yaitu melahirkan pendidik merdeka belajar yang mau dan mampu menjadi penggerak perubahan. Tujuannya itu. Kemudian melahirkan penggerak yang menghasilkan dan membagikan praktik pembelajaran dan kepemimpinan merdeka belajar. Mengembangkan kapasitas ekosistem pendidikan menjadi penggerak perubahan sosial. Itu yang menjadi tujuan dari program PPMB ini. Nah, targetnya siapa? Ya, targetnya adalah 1.000 peserta dan 100 pendamping di 34 provinsi dan 200 kabupaten atau kota atau daerah tingkat 2. Nah, 1.000 peserta ini datangnya dari mana? Datangnya macam-macam. Ada dari tingkat guru, itu yang dilakukan bersama-sama dengan organisasi profesi guru, dan juga ada dari organisasi profesi kepala sekolah atau pimpinan sekolah, dan juga pengawas sekolah juga, dan lintas organisasi. Dan juga 100 pendamping, ya, 100 pendamping itu pun juga nanti ada kriteria khususnya, dan ini dilakukan di 34 provinsi dan 200 kabupaten atau kota. Nah, ini kemudian adalah berbicara tentang syarat dan seleksi peserta PPMB. Pertama, syaratnya adalah terdaftar, karena kita yang bisa jangkau adalah JSMB, anggota JSMB, maka kita mensyaratkan adalah anggota dari JSMB. Bagaimana cara mendaftarnya? Itu lewat bit.ly/daftar JSMB. Ya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan linknya, bisa minta tolong dikopikan di kolom chat, begitu. Kemudian untuk konteks JSMB, peserta PPMB itu perlu disyaratkan berperan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengurus yayasan, dan tim kepemimpinan lainnya di sekolah.
gitu. Jadi tidak hanya kepala sekolah gitu, tetapi terbuka untuk wakil-wakil kepala sekolah, pengurus yayasan, dan tim kepemimpinan lainnya di sekolah begitu. Kan di setiap sekolah memiliki naturnya masing-masing di dalam model kepemimpinannya begitu. Jadi sangat terbuka bagi tim kepemimpinan di sekolah. Kemudian yang ketiga, berkomitmen melakukan perubahan praktik pembelajaran dan kepemimpinan melalui berbagai praktek baik. Dan yang ketiga adalah mengisi form pendaftaran peserta PPMB di tautan bit.ly/PPMB JSMB. Oke. Nah, selain peserta, itu juga dibuka kesempatan untuk memberikan perannya Bapak Ibu sebagai pendamping di program PPMB ini. Syarat yang pertama sama, ya, terdaftar sebagai anggota JSMB, terus kemudian memiliki peran di sekolah sebagai kepala sekolah atau tim kepemimpinan di sekolah, kemudian menyelesaikan modul nonton bareng dan guru merdeka belajar di aplikasi sekolahmu, ya, atau karir.mu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum punya aplikasi, install, silahkan diinstal. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan sekarang juga di aplikasi sekolahmu atau karirmu, ya. Terus kemudian yang keempat, sebelum perlu saya sampaikan bahwa mengapa perlu diinstal, karena pelatihan ini juga akan dilakukan secara daring. Jadi secara asinkron itu juga bisa mengakses modul-modulnya di situ, model pelatihannya. Kemudian yang keempat, itu memiliki pengalaman dalam pendampingan dan praktek baik kepemimpinan di sekolah. Jadi pendamping ini lebih menginspirasi teman-teman peserta yang lainnya. Nah, di sini tadi yang disebutkan oleh Pak Niam adalah proses bagaimana tiap sekolah itu saling menginspirasi. Mungkin dari pendamping ini juga bisa memberikan inspirasi bagi pimpinan sekolah yang lainnya. Kemudian yang kelima, berkomitmen melakukan perubahan praktik baik pembelajaran. Nah, kemudian syarat yang keenam adalah pendamping PPMB itu memiliki komitmen mendampingi 10 peserta dan durasinya adalah 4 bulan. Dan juga tentunya agar bisa mengikuti perlu mendaftar sebagai peserta PPMB. Ya, ini adalah tim PPMB JSMB. Tadi pengawasnya adalah Pak Niam, terus kemudian koordinator programnya adalah saya sendiri. Kemudian tim admin dan data itu ada Pak Theodor Baswara dan ada dibantu oleh Pak Amil nanti di situ juga. Kemudian ada tim keuangannya adalah Bu Irma dan tim fasilitatornya adalah Pak Edi Gunawan yang memandu kita siang hari ini. Ada Ibu Ratih, Ibu Sita, Ibu Nadia, Pak Arif dan tim penggerak JSMB lainnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah timeline-nya. Ya. Timeline-nya nanti kita pada Februari atau 2 minggu lagi itu proses pendaftarannya itu sudah selesai dan kemudian dari proses pendaftaran tersebut kita bisa mengajukan rancangan anggaran. Ya, jadi karena kita ini program ini hasil kerjasama dari bersama dengan Yayasan Guru Belajar, JSMB menerima hibah dari
Yayasan Guru Belajar, sehingga kita perlu mengajukan, dan juga nanti model pengelolaannya akan seperti apa. Itu proses pendaftarannya di bulan Februari itu sudah selesai. Kemudian pada bulan Maret sampai Agustus itu proses pendampingan, terus kemudian membangun komitmen bersama peserta, dan juga proses transfer hibah secara khusus kepada peserta itu nanti akan dilakukan. Jadi peserta yang terpilih, ya, kalau JSMB ini targetnya 100 peserta, ya, yang khusus ditangani oleh JSMB, yang tadi itu 1.000 peserta itu adalah target secara keseluruhan dari seluruh Orprov. Nah, itu proses transfernya dilakukan kepada peserta, dan peserta nanti melakukan pengambilan modul itu secara mandiri. Jadi dananya ditransfer kepada Bapak Ibu, dana itu dipergunakan untuk belajar, gitu, untuk mengakses modul. Kemudian pada bulan Agustus itu mengikuti refleksi dan diskusi, dan melakukan laporan pelaksanaan program sebagai dasar tindak lanjut program. Jadi setiap pelatihan itu ada tindak lanjutnya. Kita tidak berhenti, tetapi kita terus gulirkan, ya, ataupun juga kita implementasikan di sekolah-sekolah kita. Terus kemudian pada bulan September tahun 2002 nanti itu alumni atau Bapak Ibu yang menyelesaikan program PPMB itu mengikuti sesi bulanan lingkar penggerak belajar, dan juga model-model refleksi yang lainnya, gitu, atau keterlibatan yang lainnya, begitu Bapak Ibu. Oke, sampai di timeline ini sudah selesai. Mungkin apakah ada dari Bapak Ibu hal-hal yang perlu dikonfirmasikan atau ditanyakan sebelum kita bersama-sama Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran. Baik, terima kasih. Cek suara saya masih ada ya Pak? Ya, ada Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Jo, Bapak Ibu semua. Tentu dari pemaparan Pak Jo sudah mulai tergambar nih. Nah, cuman ada banyak abu-abu mungkin ya dari kepenasaran Bapak dan Ibu. Boleh saya akan buka Pak Jo mungkin untuk Q&A, kita bagi dua termen karena waktunya hanya 15 menit ke depan. Tadi Bu Tuti Marmiati dari SMP 4, silahkan untuk dibuka Pak Amil terlebih dahulu, dan saya mohon Ibu bisa open cam. Silakan Bu Tuti. Pak Amil bisa bantu untuk membukakan mic-nya. Ya, Bu Tuti sudah nampak. Silakan Bu memperkenalkan diri dan menyampaikan kepenasaran. Saya dengar Pak Edi. Bagus Bu, bagus Halo. Bu. Ya, bagus Bu. Silakan. Makasih ya, apa kabar Pak Edi? Baik, Bu Tuti. Pak Edi, saya Ibu Tuti dari Langkat, KGBN Langkat, JSMB Langkat. Baik. Siap, Bu. Kemarin ya Pak Edi. Iya, memang ini tertarik sekali. Alhamdulillah beberapa rekan kepala sekolah ada di dalam ini ya. Jadi semakin memberi penjelasan buat teman-teman. Nah, tapi ini ada penasaran saya nih, langsung angkat tangan penjelasan Pak Jo. Ini terkait dengan timeline dan dana hibah ini tadi. Jadi pertama, apakah JSMB atau YGB ini termasuk ke dalam, gimana Pak? Dengar suaranya ya Pak? Masih bagus Bu, bagus. Oke. Ini termasuk ke dalam organisasi penggerak. Oke, yang itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, timeline untuk perekrutan dan mekanismenya tadi sebenarnya sih sudah jelas, tapi kalau boleh itu kita dikasih semacam materinya supaya lebih mudah mengajak teman-teman yang lainnya. Terus yang ketiga itu tadi kan ada dana hibahnya itu, jadi nangkepnya itu cepet nih Pak, dana hibahnya itu dalam bentuk apa, terus proyeknya bagaimana gitu Pak.
Mohon lebih rinci penjelasannya kalau boleh ya Pak Jo. Makasih Ya. Pak Edi. Siap, terima kasih Bu Tuti. Apa mau langsung direspon Pak Jo atau kita tahan dulu sampai 3 penanya? Boleh Pak, saya respon dulu ya Pak. Silakan Pak Jo. Ya. Jadi Bu Tuti, selamat sore Bu. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi gini Bu, organisasi saya klarifikasi dulu, konfirmasi dulu. Semoga supaya saya tidak salah meresponnya. Organisasi penggerak itu apakah yang Ibu maksud itu guru penggerak itu ya Bu ya? Atau yang mana Bu? Maksudnya guru penggerak Kemendikbud, itu mungkin Bu Tuti? Organisasi penggerak yang punya pemerintah itu maksudnya Pak? Oh oke. Baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi gini, tadi mungkin Enggak itu. Oke, baik. Jadi tadi Pak Edi kan sempat menyampaikan bahwa kehadiran JSMB ini adalah untuk memberikan dukungan kepada program-program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kehadiran kami JSMB dan melalui PPMB ini itu sifatnya memberikan dukungan kepada perubahan-perubahan pendidikan yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Jadi yang dilakukan pemerintah itu adalah guru penggerak. Nah, kita pun juga melakukan, tetapi menurut versinya kami, Bu. Jadi dalam tanda kutip ini kami yang melakukan secara mandiri dan kami independen melakukannya, Bu. Begitu. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Jo. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit mengatakan apa yang disampaikan Pak Jo. Kemampuan pemerintah tentulah sangat terbatas di sela-sela kompleksitas dari penyelesaian ekosistem pendidikan, dan kita semua tentu harus turut serta berkiprah. Dan ini adalah bahagian dari kemitraan kami di komunitas beserta tentu saja tujuan daripada Kemendikbud itu sendiri atau tujuan daripada pemerintah. Sehingga tujuan kita tuh sama, tapi cara kita lah yang semuanya tentu memiliki hemat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Ibu nanti di JSMB kita bisa diskusi lebih dalam ya, sejauh mana dampak yang memang nanti akan didapat oleh Ibu, sekolah Ibu, dan tentu saja murid-murid. Saya izin lanjut ke penanya yang kedua, yang Raisen ada satu yang belum terjawab Pak tadi. Oh iya, silakan ya. Pak Jo. Jadi untuk sampai saat ini yang kami ketahui tentang hibah itu tadi Bu Tuti. Jadi karena tadi ini butuh jawaban cepat ya Bu. Jadi proses hibahnya adalah langsung diberikan kepada peserta Bu. Langsung diberikan kepada peserta yang tujuannya adalah untuk proses belajarnya lewat modul-modul itu Bu. Begitu Bu. Ya. Gitu. Iya. Dengan nominal yang Artinya sama juga. Terima kasih Pak Jo. Ya. Berupa beasiswa ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itulah Bu, kira-kira. Baik, Ibu Bapak, Pak Bu Tuti, terima kasih. Artinya JSMB ingin memberi salah satu media untuk kita semua tuh belajar bagaimana memanage keuangan dari beasiswa ini untuk dipergunakan seefektif dan efisien mungkin untuk pembelajaran. Oke, nanti kita lanjutkan diskusinya. Kita sapa dulu penanya yang kedua, Bu Kusniwati. Disilakan Bu untuk dibuka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih kesempatan yang baik ini kita bisa ketemu lewat Zoom. Mengikuti paparan tadi ada 2 pertanyaan. Sebelum bertanya, saya kenalkan dulu. Kebetulan saya adalah Ketua Yayasan KB Kids Education Center penyelenggara PAUD. Nah, berdiri dari mulai 2008 sampai sekarang, alhamdulillah. Awalnya kami bergerak di SPS, program SPS yang melalui mitra atau kerjasamanya dengan Posyandu. Tapi alhamdulillah rezeki itu mengalir
dengan keikhlasan tadi kami memiliki gedung sendiri. Nah, setelah gedung sendiri tentu saja regulasinya berbeda ya. Kami menjadi program kelompok bermain. Yang ingin saya tanyakan di dalam kegiatan ini, kami kebetulan langsung tadi tertarik di dalam PPMB dari JSMB ini. Tentu namanya belajar sebagai baik itu yayasan, kepala sekolah atau pendidik itu harus kontinu. Kalau kita putus di tengah jalan, ketinggalan dengan era-era yang baru. Nah, kembali lagi kepada dana hibah yang tadi disampaikan Ibu. Apakah dana hibah itu kita miliki, kita diberi untuk secara kontinu dalam pembelajaran? Contoh umpamanya, saya sebagai ketua yayasan, juga saya sebagai pendidik, apakah beasiswa ilmu tadi, beasiswa untuk menuntut ilmu tadi yang kita dapatkan, atau juga bisa kita miliki tambahan-tambahan sebagai alat permainannya itu sendiri, karena kecuali ilmu yang kita miliki tanpa adanya sapras atau alat peraga tadi tidak akan nyampe, walaupun sekarang harus punya ide-ide cemerlang. Contohnya menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan, itu bisa untuk pembelajaran. Tapi dukungan dari hasil olahan pabrik itu pun diperlukan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jo, selaku narasumber. Ya, Bu Kusniwati, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini Bu, program PPMB ini memiliki periode waktunya. Ya, jadi periode waktunya itu akan berakhir nanti sampai bulan September. Jadi dana hibahnya itu pun juga digunakan sampai program ini selesai, Bu. Dan peruntukannya adalah untuk memberikan dukungan bagi guru-guru, ini untuk pemimpin sekolah itu untuk belajar, Bu. Jadi hibahnya itu adalah digunakan untuk belajar itu, Bu, untuk bisa mendapatkan modul-modul itu, Bu. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Terima kasih, Ibu. Bu Kusmiati. Satu lagi mungkin Pak Jo ya? Ya, Oke, boleh. saya izin untuk mengambil dulu dari chat Bapak dan Ibu. Ini saya bacakan, izin bertanya. Saya Yayu, Kepala TK Dek mendaftar. Oh, ini mendaftar ya. Oke, apa saya tidak perlu lagi mendaftar sekolah penggerak? Gimana nih ya maksudnya? Oke, saya ulangi pertanyaannya, Pak. Bagaimana iurannya? Kepotong sedikit. Baik. Mungkin Bu Yayu bisa memperjelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan, ya. Bu. Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Rahayu dari Padang, Pak, dari KGB Padang. Mungkin pertanyaannya bingung ya, Pak, karena saya juga bingung juga. Jadi tadi saya mendaftar di link, ada pilihan personal dan lembaga. Nah, saya nggak tahu apakah nanti ada iurannya atau gimana. Jadi karena saya personal, seperti apa sistemnya? Kalau saya mendaftar di jaringan yang ini, karena saya mendaftarnya personal. Kemudian mengenai ini, kalau saya sudah mengikuti kegiatan ini, misalnya, apakah saya tidak perlu lagi mendaftar di sekolah penggerak? Yang kalau di Padang itu sepertinya katanya akan diwajibkan seluruh lembaga untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yayu. Mungkin bisa direspon, silakan Pak. Ya. Baik, Bu Yayu. Itu untuk mendaftar di JSMB, kami belum ada iuran ya, Bu ya. Kami masih belum memikirkan ke arah sana, Bu. Itu. Terus kemudian untuk mendaftar, tentunya kalau sekolah penggerak itu kan dibukanya itu bertahap berdasarkan slot area, berdasarkan slot area. Gitu. Kami tidak kami tidak membatasi dan tetap mempersilahkan bila Ibu mendaftar sekolah penggerak, Bu. Begitu. Dan
Karena ini kan proses belajarnya kan berkelanjutan ya Bu ya. Jadi untuk tahap awal ini proses belajarnya adalah proses belajar level 1 sama tadi dengan seperti Bu Kusniwati tadi belajar kan berkelanjutan. Jadi nanti ketika sudah di level 1 ini sudah diselesaikan, itu punya peluang untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Yayu bisa menangkap itu. Baik, terima kasih. Ya, sebelum dilanjutkan Pak Jo, izinkan saya mengutip sedikit Bapak dan Ibu. Biasanya setelah selesai pelatihan tuh inginnya beres ya. Nah, di JSMB itu kami sepakat dan kami juga meyakini bahwa yang paling ingin kami kedepankan itu adalah sistem perawatannya. Artinya kita semua ingin merawat ekosistem ini bersama-sama. Dari mana inputnya? Dari segala keresahan yang muncul. Nah, sehingga nanti kami JSMB akan menjelma menjadi mitra bagi keresahan Bapak dan Ibu untuk mencarikan solusinya bersama. Dari kapasitas kepemimpinannya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, lalu juga bagaimana dari perkembangan kelembagaannya, dan juga dari kolaborasinya Bapak dan Ibu. Jadi 3 aspek ini menjadi fokus sentral kami di JSMB. Mudah-mudahan ini bukan sebuah komunitas yang programnya itu bersifat insidental, tapi ini berkelanjutan Bapak dan Ibu sampai kepada murid-murid kita itu merasa kemerdekaan di dalam sistem pembelajaran kita. Begitu. Bagaimana Pak Jo? Apakah kita buka termen kedua? Masih ada waktu ya? Ya. Ini ada Pak Doni, mungkin satu penanya ini sebelum kita masuk ke sesi berikut. Pak Doni, dipersilahkan. Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin kamera saya agak ada masalah. Didengar suara saya Pak? Ya, baik Pak. Bagus Ya, Pak, bagus. Perkenalkan saya Doni Mangatur Raja Gugu, Kepala SMP 4 Selepan, Kabupaten Langkat Pak. Kebetulan kemarin saya ikut mendaftar di sekolah penggerak. Kebetulan daerah kami masih belum dapat izin untuk mengikuti itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan adalah, apakah dengan pendidikan penggerak Merdeka Belajar ini, kita mendapatkan semacam fasilitas yang terdapat di sekolah penggerak tadi? Itu kira-kira yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan Pak Jo. Ya, kalau boleh tahu ya, yang Pak Doni pahami tentang fasilitas yang diperoleh itu apa saja ya Pak ya? Gitu. Misalnya Pak, mungkin mengenai kurikulum yang baru prototype, atau modul-modul yang bisa diakses untuk siswa kita, gitu loh Pak. Oke, baik. Ya, jadi kalau ini tadi modul materi yang bisa diakses oleh siswa, gitu. Kalau itu aksesnya sangat terbuka Pak dari Kemendikbud. Jadi apakah itu SP sekolah penggerak atau tidak sekolah penggerak itu tetap bisa mengakses itu. Jadi terus kemudian Pak. Ya. Izin Pak, maaf Pak saya potong. Kemarin itu saya coba akses beberapa modul yang bisa mungkin saya berikan kepada siswa saya dengan mendownloadnya. Sepertinya belum semua sekolah diizinkan Pak untuk mengaksesnya. Ada aplikasi, lupa saya namanya, kita install di HP kita gitu Pak. Oke, baik. Ya, gini, kalau yang kami pahami itu dari Kemendikbud itu nanti kira-kira bulan Februari akan dibuka aplikasi sekolah yang ingin menggunakan kurikulum prototype. Jadi di situ proses pendaftarannya itu bisa dilakukan, kemudian sudah mengakses aplikasi itu sehingga semua yang berkaitan dengan KP atau kurikulum prototype itu semua bisa bisa diakses di aplikasi itu. Jadi pilihan untuk mengambil kurikulum prototype itu sebenarnya ada di Bapak Ibu sekalian masing-masing. Jadi kalau program PPMB ini adalah membekali Bapak Ibu untuk menghadapi itu semua, Pak. Begitu, untuk menghadapi prototipenya itu, Pak, kurikulum prototipenya, begitu. Ya, baik Pak Jo. Sebelum nanti mungkin Pak Ketua menambahkan,
saya izin juga menyampaikan Pak ini sekali lagi ketika kita daerahnya belum menjadi sekolah sasaran PSP, Bapak dan Ibu, PSP ini bukan seleksi, tetapi ini pilihan sekali lagi, dan tentu saja ini adalah tahapan dari Kemendikbudristek untuk memberikan ruang kepada seluruh sekolah dan madrasah bagaimana yang diujikan ini itu sesuai atau tidak di daerah masing-masing, karena keterbukaan dari keberagaman yang ada di sekolah kita ini akan bisa diatasi atau dicarikan solusinya menggunakan kurikulum prototipe. Nah, kaitan dengan akses yang tadi mungkin agak sedikit terhambat dan sebagainya, mungkin Pak Ketua boleh menambahkan? Terkait apa nih, Pak Edi? Ya, akses modul sama itu Pak. Kita masih punya waktu 5 menit, atau Mas Theo atau Pak Ketua silahkan. Oke, boleh nih. Ya, teman-teman, di program PPMB ini memang berbeda dengan programnya pemerintah gitu ya, tapi kita sifatnya adalah mendukung bagi teman-teman yang nantinya akan ke depan ingin ambil kurikulum prototipe atau ingin mendaftar di sekolah penggerak, sebenarnya ini sifatnya mendukung. Jadi teman-teman semuanya seumpama nih kok di daerahnya belum atau sudah pun masih boleh kok ikut pendidikan penggerak Merdeka Belajar di CSMB ini, karena sifatnya nanti kayak justru ada penambahan nih di sisi-sisi lain. Dan di awal memang kita akan ada 2 modul ya, tentang pembelajaran sama pemimpinan di basicnya, tapi ke depannya bagi Bapak Ibu yang sudah melanjutkan dan lulus nanti akan ada levelnya lagi nih Bapak Ibu, ada program-program berikutnya yang sampai harapannya nanti sampai ke inovasi sosial yang berdampak pada masyarakat sekitar di sekolahan Bapak Ibu. Memang ini sifatnya jangka panjang Bapak Ibu, nanti akan ada tindak lanjut lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang lolos menyelesaikan dan mempunyai dampak kepada masyarakat sekitarnya. Minimal nanti setelah menerapkan setelah mempelajari Bapak Ibu bisa menerapkan nih di satuan pendidikannya, mengaplikasikan dan nanti membagikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus nih di program ini PPMB di CSMB ini akan ada level-level berikutnya mungkin di tahun-tahun berikutnya. Maka Bapak Ibu nggak ada masalah nih jika Bapak Ibu ikut program dari pemerintah ataupun enggak ada masalah. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Tadi Ibu siapa? Tadi juga sebenarnya itu ya. Jadi nggak ada masalah. Memang di kali ini kita nggak akan bahas banyak tentang kurikulum prototipe, tapi pembahasan kurikulum prototipe banyak juga nih Bapak Ibu di grup Telegram dibahas nih. Bagi yang belum gabung di grup Telegramnya silahkan daftar, karena setelah Bapak Ibu daftar di anggota CSMB, di akhir akan ada linknya. Link Telegramnya. Di situ teman-teman banyak bahas, kadang ada buku yang dibedah nih, wah ini menarik nih dari sudut pemimpin lah. Bapak Ibu bisa belajar di situ. Semoga Bapak Ibu yang mengambil sekolah penggerak atau kurikulum prototipe atau yang lain, program ini bisa mendukung Bapak Ibu semuanya. Oke. Dari Lina, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Bapak Ibu, kita batasi dulu diskusinya di Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, tentu saja JSMB tidak hanya memberikan pelayanan melalui sinkron dan asinkron yang hari ini digelar secara webinar, tetapi di grup Telegram kami itu tentu saja berbagi praktik baik adalah fondasi dasar yang ingin selalu kami galakan, sehingga Bapak Ibu akan banyak sekali insight baik ketika bergabung di JSMB. Yang belum atau teman-teman yang sudah dan temannya belum, silakan diajak untuk bergabung. Saya pastikan Bapak Ibu tidak akan rugi karena kami tentu saja berbanding lurus dengan program pemerintah, di mana kita semua ini adalah komunitas yang ingin membantu kemampuan pemerintah yang terbatas, dan tentu saja dengan segala kemampuan kami di komunitas. Begitu Bapak dan Ibu. Pak Jo, waktunya untuk ke sesi berikut tinggal 3 menit. Disilakan mungkin untuk episode. Ya, Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengisi form pendaftaran ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau mencoba mengisi sekarang, silakan Bapak Ibu ya. Silakan Saya tadi sudah Pak. Oh sudah ya Bu ya. Kirim, Oke, iya. baik. Yang lain teman-teman yang belum silakan. Ya, ini standar kita masukkan email ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya screen saya ya. Kelihatan Pak. Ya, nah email bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki account di sekolahmu atau karirmu,
mohon Bapak Ibu memasukkan alamat email yang sama ya dengan akun tersebut supaya nanti bisa disinkronkan begitu. Kemudian nama, terus kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, alamat asal institusi, misalnya Bapak Ibu dari sekolah atau yayasan mana, silakan. Terus kemudian dari kota mana, provinsi mana, kemudian nomor telepon WA. Nomor telepon WA ini itu juga disamakan dengan data yang kalau Bapak Ibu sudah punya akun di sekolahmu atau karirmu, itu juga disamakan juga Bapak Ibu. Ya, jangan mengisi yang berbeda. Ini tentang jabatannya, perannya di sekolah, kemudian ini juga konfirmasinya apakah sudah punya atau belum. Nah, ini alamat emailnya juga dikonfirmasi lagi. Ya, nah ini Bapak Ibu peran yang ingin diikuti. Bapak Ibu tadi kan sudah disampaikan syaratnya syarat-syarat sebagai peserta, pendamping atau pelatih. Nah, Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu perannya yang akan diambil dalam PPMB ini? Apakah sebagai peserta, pendamping, pelatih dan seterusnya. Kemudian, nah ini checklist modul-modul yang pernah diikuti. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengikuti modul-modul dari sekolahmu dan karirmu, itu bisa dikonfirmasi di sini. Ya Bapak Ibu, itu modulnya apa saja. Begitu. Yang sudah diikuti. Terus kemudian di akhir, ini adalah konfirmasi tentang komitmen Bapak Ibu melalui program PPMB ini. Ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Jo, para materinya sungguh luar biasa. Dan nanti tentu saja Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masih ada unek-unek dan pertanyaan, itu bisa kita diskusikan di grup Telegram dan juga di grup JSMB yang resmi ketika Bapak Ibu sudah mendaftar menjadi anggota. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke program yang ditunggu-tunggu karena narasumber yang luar biasa kita dambakan ini juga sudah hadir kayaknya di ruangan kita. Beliau nanti akan membahas mengapa sih kepala sekolah madrasah itu perlu mengembangkan kapasitas diri melalui pendidikan penggerak merdeka belajar. Beliau juga waktunya sangat terbatas sekali karena banyak ruang mungkin yang harus diisi di sore hari ini. 30 menit akan bersama beliau dan silahkan Bapak Ibu menyimak dengan seksama. Kita langsung panggil saja. Ini Mas Buki, apakah sudah ada? Siap, sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Buki. Waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, jadwalnya agak mundur. Barusan rapat presentasi untuk peluncuran kurikulum prototipe. Barusan banget pindah. Oke, ya. Selamat sore, kita akan bicara soal kenapa sih Kepala Satuan Pendidikan itu perlu belajar di pendidikan penggerak merdeka belajar. Teman-teman, kalau kita mendengar sejumlah keluhan dari Kepala Satuan Pendidikan gitu ya, itu ada satu persoalan yang berkali-kali saya mendengar, baik itu di Satuan Pendidikan yang di perkotaan atau di pedesaan atau di pelosok maupun apakah yang negeri, apakah yang swasta, itu ada satu persoalan yang kerap kali banyak dibahas tapi seolah-olah itu buntu, jalan gelap gitu ya, kayak masuk ke jalan gelap kita nggak tahu nih jalan ini kalau kita lewatin ada ujungnya atau enggak gitu. Dan ya artinya apa? Artinya sejumlah program-program pengembangan Kepala Satuan Pendidikan selama ini tidak menjawab persoalan tersebut. Kalau kita pelajari di kurikulum pelatihan-pelatihan calon kepala sekolah, baik di negeri maupun di swasta, seringkali penekanannya lebih ke penekanan pada
materi yang sifatnya regulasi dan administrasi, penyusunan anggaran dan segala macam gitu ya, regulasi-regulasi, pasal-pasal, ayat-ayat, peraturan-peraturan itu sangat banyak banget. Silakan setuju atau nggak setuju, silakan tulis di kolom chat gitu ya. Sehingga tidak menjawab satu persoalan yang paling sering ditanyakan oleh kepala satuan pendidikan, apapun statusnya, dimanapun lokasinya, meskipun kadang-kadang saling rasan-rasan, wah enak di sekolah nggak kayak madrasah, enak di swasta nggak kayak di negeri, sementara di negeri juga ngomong gitu, enak di negeri nggak kayak di swasta, enak di sekolah, enak di madrasah nggak kayak di sekolah, enak di sekolah perkotaan, nggak kayak kami yang di pelosok. Ya, meskipun beragam gitu teman-teman, ada satu persoalan yang itu ditanyakan oleh hampir semua kepala satuan pendidikan, terutama ketika kita bicara kayak sekarang nih ya, ketika ngomong asesmen nasional, ketika kita ngomong kurikulum prototipe, ketika kita ngomong transformasi pembelajaran, satu persoalan ini semakin menguat dan semakin bikin gregetan gitu ya. Terutama teman-teman yang sering gaul, sering interaksi itu pasti juga sering mendengar satu keluhan ini. Tahu nggak apa keluhannya itu? Coba ditebak. Apa keluhannya? Satu keluhan yang sering muncul dimanapun. Tulis di kolom chat aja teman-teman, jangan open mic. Silakan kalau menulis di kolom chat. Ada yang open mic ya? Oke. Nah, satu persoalan itu yang menjadi sasaran utama dari program pendidikan penggerak Merdeka Belajar ini. Silakan satu persoalan ini ditebak dulu. Saya akan mengkaitkannya dulu pendidikan penggerak. Nah, satu persoalan ini yang akan dijawab dengan pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Ya. Dengan sejumlah modulnya, dengan sejumlah pendampingan dan segala macam. Ya, oleh karena itu sudah menebak. Ya, Pak Andi betul, ada yang soal administrasi, tapi biasanya administrasi itu hanya di negeri, Pak. Kalau di swasta itu tidak terlalu, lebih rileks. Di perkotaan juga lebih banyak mengeluh soal administrasi, tapi kalau di pelosok, apalagi yang susah dijangkau oleh dinas pendidikan, biasanya nggak ada masalah. Biasanya juga nyantai karena jarang diperiksa. Jadi administrasi itu keluhan, tetapi sebenarnya hanya keluhan di area-area satuan pendidikan yang sering diawasi, sering dikontrol. Dan itu biasanya daerah perkotaan dan negeri. Kalau yang lain itu lebih rileks. Oke. Nah, itu dari Bu Tuti, setuju Bu Tuti, Pak Theo, Bu Titi. Wah, ini ada Bu Tuti, ada Bu Titi. Salam kenal ya Bu Tuti dan Bu Titi. Bu Devi, Agustina, Pak Trisno. Oke, yang saya sebutkan yang anunya benar nih. Bu Elda, Pak Puji. Oke, ya. Ya, kenapa persoalan ini jauh lebih bikin pusing daripada persoalan-persoalan lain. Misal dibandingkan akreditasi, persoalan ini lebih rumit. Kenapa? Akreditasi itu kan berapa tahun sekali ya teman-teman ya. Jadi pusingnya itu beberapa tahun sekali. Baru pusing. Halo. Oke, udah di-mute. Ya. Oke, kalau akreditasi itu kan 4 tahun sekali ya pusingnya. Kalau satu persoalan ini teman-teman, pusingnya itu setiap hari. Setiap hari itu pusing. Nggak nunggu setahun. Kalau laporan LPJ itu nunggu setahun baru pusing.
ya kan? Tapi ini tiap hari persoalan ini. Tiap hari itu dihadapi oleh kepala satuan pendidikan, terutama kepala satuan pendidikan yang Merdeka Belajar tentunya ya, yang hadiri sore hari ini, yaitu adalah mengajak guru berubah. Ya. Mengajak guru berubah itu persoalan yang berkali-kali yang sering saya dengar dimanapun, perkotaan, pelosok, status negeri maupun swasta, persoalan ini. Dan ini dihadapi tiap hari. Setiap hari ya kepala satuan pendidikan ya ketemunya sama guru. Nah, setiap kali ketemu sama guru, nanti ketemu guru yang susah berubah, pusing lagi. Aduh Pak ini aduh. Ya, sehari bisa 2 kali 3 kali, apalagi kalau kepala satuan pendidikannya rajin ke sekolah. Pagi ketemu pusing, ya jam istirahat ketemu lagi papasan di lorong pusing, aduh. Pulang ketemu lagi pusing lagi. Ya, jadi sehari itu bisa 3 kali teman-teman pusingnya untuk satu urusan ini. Dan sayangnya satu persoalan ini itu tidak ada yang konsen, tidak ada program, tidak ada silakan dicek. Program-program yang lain itu menjanjikan yang tinggi-tinggi, menjadi inovatif, menjadi digital, menjadi apa? Udahlah. Pokoknya semua yang melangit, semua yang mendaki itu dijanjikan. Ya. Tapi berbeda dengan program-program yang lain, pendidikan penggerak Merdeka Belajar itu tidak membahas soal apa yang melangit. Ya. Tidak membahas apa yang melangit, tapi membahas apa yang membumi. Saking membuminya, kadang-kadang kita sendiri sebagai pelaku, itu lupa kalau kita punya persoalan itu. Ya. Karena seringkali kebawa tren percakapan di media sosial atau di media cetak, media digital yang mereka memang tentu lebih senang membahas yang melangit dan dibandingkan yang membahas yang membumi. Nah, itu. Jadi kenapa kepala satuan pendidikan penting untuk belajar di pendidikan penggerak Merdeka Belajar? Karena program ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk belajar, mengajak para guru-guru untuk berubah, mengajak untuk melakukan hal yang kecil, hal yang praktis, hal yang langsung terlihat di depan mata, hal yang kita hadapi setiap hari, sehingga setidaknya sebelum sehingga setidaknya dengan mengikuti program ini, satu persoalan kecil, satu persoalan membumi, ya. Setidaknya dengan mengikuti program ini, satu persoalan yang kecil, yang membumi, yang bikin pusing, yang dihadapi sehari 3 kali, itu bisa terselesaikan. Ya, tentu tidak hanya dengan menyelesaikan program, Bapak Ibu, akan ada pendampingan, akan ada tidak lanjut, ada kelas-kelas lanjutan, yang membuat Bapak Ibu sekalian tetap akan punya teman belajar, akan tetap punya teman curhat, tetap punya teman untuk menghasilkan ide-ide yang berbeda, yang mungkin kita sendiri tidak kepikiran, tapi seringkali rekan kita yang melihat persoalannya dari jauh itu punya cara pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan ide-ide yang berbeda, menghasilkan semangat buat kita untuk terus mencoba. Lebih jauh lagi teman-teman, apabila menyelesaikan program ini, maka Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk tampil di Temu Pendidik Nusantara ke-9. Nah, sebagai informasi, Temu Pendidik Nusantara sudah dinominasikan menjadi satu dari 5 program yang dinominasikan ke UNESCO Internasional. Jadi satu dari 5 program perwakilan Indonesia yang dinominasikan ke UNESCO Internasional sebagai program unggulan untuk pengembangan guru dan kepala satuan pendidikan. Jadi apalagi yang ditunggu, ikuti program pendidikan penggerak Merdeka Belajar, dapatkan solusi untuk persoalan kecil yang tiap hari kita hadapin, dan sekaligus punya kesempatan untuk mengembangkan karir. Karena percayalah,
banyak, saya sudah menyaksikan banyak sekali kepala satuan pendidikan yang menjadi pelatih, yang menjadi penulis, yang sudah diundang ke sana kemari, baik oleh satuan pendidikan lain, oleh dinas pendidikan maupun oleh kementerian. Itu awal karirnya bermula dari awal mulanya dari tampil 15 menit di Temu Pendidik Nusantara. Ya. Jadi jangan meremehkan 15 menitnya. Lah kok presentasinya cuma singkat 15 menit. Tapi 15 menit itu nggak sampai 15 menit ya, 10 menit ya. 10 menit itu justru jadi sebuah pelajaran penting bagaimana kita berkomunikasi secara efektif dengan 10 menit bisa memukau gitu ya. Bisa memukau dengan praktek kita yang sehari-hari kita lakukan. Ya, bukan dengan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang daki-daki atau yang melangit, sesuatu yang kita lakukan sehari-hari tapi dikomunikasikan dengan cara memukau selama 10 menit di Temu Pendidik Nusantara. Jadi manfaatnya 2, persoalannya terbantu, karirnya melejit. Itu janji untuk mengikuti buat mereka yang mengikuti pendidikan penggerak Merdeka Belajar secara sungguh-sungguh. Begitu dari saya kembalikan lagi ke moderator, ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bukik. Memang selalu luar biasa kalimat-kalimat yang memantik dan juga kadang tidak kita sadari. Gitu ya Bapak dan Ibu, kita tuh selalu sering melihat ke langit yang tinggi, bahkan yang tinggi itu tidak sampai kita gapai, apalagi dapat solusinya. Sementara masalah-masalah yang esensial, yang krusial gitu, saya juga sering menghadapinya betul, bahkan lebih dari 3 kali, Mas Bukik, itu pusing, gitu, gak ada obatnya. Kepikiran, apalagi mampir ke kelas, melihat hal-hal yang memang butuh dorongan dari kita. Dan ini adalah momentum Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu nanti bisa ketemu solusinya dengan mengikuti pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Baik Bapak dan Ibu, karena kita masih punya waktu dengan keberadaan beliau, saya buka termen untuk sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja, karena mungkin beliau juga akan ke agenda yang lain. Silakan untuk raise hand Bapak dan Ibu, kesempatan ini kesempatan yang luar biasa karena memang jarang sekali bisa ketemu Pak Bukik dengan kesibukan yang sekarang ini, apalagi tadi juga disampaikan beliau juga selesai untuk mengikuti rapat prototipe yang ini juga sedang isu-isu seksi Bapak dan Ibu. Oke, sudah nampak Bu Titik. Nah, dipersilakan terlebih dahulu untuk opening. Mohon izin Pak Bukik. Terima kasih. Mohon maaf saya off kamera karena terkait sinyal. Terima kasih Pak Bukik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang Bapak sampaikan bahwa persoalan yang kami hadapi, saya mohon maaf saya bukan kepala sekolah tapi pengawas, melihat kondisi teman-teman guru yang sering dilatih berkali-kali, ini tetap kalau saya datang ke sekolah lewat itu guru tetap marah-marah, duduk di meja itu sambil teriak-teriak, anak-anak nggak mengerjakan tugas, jadi pembelajarannya ya tetap ceramah. Itu yang kadang-kadang membuat saya ngelus dodo gitu ya. Sudah dilatih di MGMP, didampingi tapi enggan berubah. Sementara saya sebagai pengawas ini ya terus mendorong kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Tapi kadang-kadang istilah orang Blitar gak gelem nutul gitu. Kita berikan, kita dorong. Saya itu setiap ada kegiatan-kegiatan ini kita dorong untuk mengikuti biar terbuka wawasan yang kepala sekolah. Sementara kepala sekolah ini banyak yang dipersoalkan itu terkait dengan bagaimana menyusun anggaran, bagaimana mengatur ini. Kecil sekali yang bagaimana ngurusi guru-gurunya supaya berubah untuk pembelajarannya. Ini mohon solusi apa yang harus kami lakukan. Apakah saya sebagai kepala pengawas ini bisa juga gabung di kegiatan ini? Terima kasih. Baik, mohon izin Mas Bukik, apakah direspon atau kita tampung dulu? Siap. Langsung respon aja. Oke, silakan Mas. Ya.
Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga buat kerja kerasnya mendampingi satuan pendidikan untuk berubah. Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa. Untuk teman-teman pengawas itu nanti silakan ikut di komunitas pengawas belajar Bu Titi. Itu juga akan mengadakan program serupa dan saya pikir juga akan lebih kaya sharingnya itu kalau nanti bisa bareng-bareng dengan teman-teman pengawas yang lain, sehingga ya praktek-praktek baiknya juga akan lebih kaya dan beragam di sana, Bu. Kalau yang di sini adalah lebih untuk kepala satuan pendidikan, meskipun juga nanti lintas jenjang, lintas daerah, tapi saya percaya manajemen pendidikan itu sebenarnya prinsip-prinsipnya juga sama. Justru nanti malah bukan mesti sih, ya seringkali malah yang bukan hanya yang dari pedesaan atau pelosok yang belajar dari perkotaan, sering juga yang saya temui yang dari perkotaan pun juga belajar dari yang dari pelosok. Begitu, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Jadi Bu, kita juga di YGB itu ada komunitas pengawas belajar. Jadi ekosistemnya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan Ibu tentu bisa lebih mengembangkannya di sana. Apabila butuh informasi mungkin nanti bisa dibantu di kolom chat. Baik, selanjutnya saya izin Mas Bukik untuk ke Bu Tuti yang raise hand kedua, silahkan. Ini saya batasi 4 ya, setelah ini Pak Ahyar dan Pak Samsudin. Silakan Bu. Belum, ya. Bisa dibuka dulu Ibu. Mikrofonnya masih di mute. Halo? Ya, silakan Ibu. Sudah Pak Edi suaranya? Sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Memang terus terang aja ini apa kabar Pak Buki? Rasanya bangga sekali bisa hadir di dalam kelas-kelas Pak Buki ya, di mana webinar ada Pak Buki itu rasanya energi banget gitu. Bisa ada ketemu dengan sang inspirator gitu. Memang sebenarnya Pak Buki sebagai pemimpin nggak mudah Pak untuk bisa menyelesaikan persoalan harian yang seperti Bapak sampaikan. Walaupun kita sebagai pemimpin yang kata orang pintar itu juga tidak mendukung gitu untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan mudah. Karena apa? Karena memang seperti yang disampaikan Pak Edi, kita guru belum berubah gitu. Jadi butuh waktu yang lama dan sebenarnya program-program YGB ini sangat keren sekali, bagus sekali. Kemarin kita udah coba ikuti SMB. Nah ternyata kalau tidak ada pendampingan itu juga belum bisa jelas berjalan gitu di gurunya gitu. Walaupun udah beberapa modul mereka pahami, bahkan tidak bisa diterapkan juga gitu. Nah itu semua kembali kepada gurunya juga gitu. Kalau kita di kepala sekolah udah oke, coba memanusiakan hubungan, coba dengan program-program temuan guru, akhirnya ujungnya nggak konsisten. Begitu Pak. Jadi artinya memang persoalan harian ini lebih ruwet dari buat laporan LPJ BOS. Mungkin begitu ya. Jadi gimana ini Pak arahnya? Apakah program PPGB ini nanti ada pendampingan tidak selesai 4 bulan selesai atau gimana? Dan pendampingannya berupa seperti apa gitu ya Pak? Terima kasih. Baik, silahkan Mas langsung direspon. Oke, terima kasih Bu Tuti buat apresiasinya. Senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Tuti. Tanjung Pura Bu ya itu ya? Iya Pak, siap. Oke, ya. Jadi memang yang persoalan sehari-hari itu kan berkaitan dengan manusia kan, ya, dan manusia itu memang selalu lebih rumit daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita tahu kan manusia itu kan makhluk paling sempurna dan justru karena kesempurnaannya itu kalau menghasilkan kerumitan juga kerumitannya itu sempurna. Sayangnya memang seringkali kita memahami guru itu tidak sebagai manusia, tapi sebatas sebagai orang yang sudah kita gaji
untuk mengerjakan tugas, gitu ya. Jadi kayak seperti petugas yang ya sudah digaji, sudah dibayar, ya berarti sudah Anda kerjakan tugas Anda, gitu ya. Kalau menghadapi robot mungkin seperti itu. Jadi kalau robot itu sudah dapat input, pasti diproses dan pasti menghasilkan output ya. Tapi kalau manusia, meskipun sudah dapat input, itu belum tentu jadi output. Nah, tantangan-tantangan semacam itu yang memang perlu kita sharingkan di program ini, bagaimana kita menghadapi guru sebagai manusia, bagaimana memanusiakan hubungan dengan guru, memahami kompleksitasnya beliau, kompleksitasnya guru tadi sebagai manusia, dan menemukan jurus-jurus yang tepat untuk menggerakkan manusia yang super kompleks ini. Nah, karena super kompleks itu artinya berarti tidak ada satu jurus tunggal untuk menghadapi guru. Ya. Tidak ada jurus tunggal. Makanya kita harus menghadapinya sebagai komunitas, sebagai kumpulan orang-orang yang di antara para pemimpin ini juga saling berbagi jurus, sehingga dengan ikuti pendidikan penggerak ini tidak hanya menguasai jurus baku yang diajarkan di modul, tapi juga jurus kembangan, gitu ya. Kalau istilahnya di silat kan ada yang jurus-jurus kembangan, jurus-jurus kembangan yang berasal dari pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, pendampingannya seperti apa? Pendampingannya ada 2, Bu. Ada melalui webinar, akan ada webinar secara berkala, dan juga ada grupnya, grup Telegramnya. Jadi nanti kita bisa interaksi juga di webinar-webinarnya, bukan hanya saya, tapi juga para pemimpin-pemimpin yang lain, yang saya sendiri pun juga seringkali terinspirasi dari praktek-praktek yang dilakukan oleh para pemimpin, termasuk dari Pak Niam, Pak Edi, Pak Theo. Sebenarnya kalau teman-teman cermati ya, cerita-cerita yang saya ceritakan juga itu pelajaran yang saya dapatkan dari rekan-rekan pemimpin yang ada di jaringan sekolah madrasah belajar ini. Seperti itu mungkin bentuk pendampingannya. Jadi bentuk pendampingannya bukan hanya dari Yayasan Guru Belajar, bukan hanya dari Kampus Pemimpin Merdeka, tapi juga yang jauh lebih penting adalah bersama-sama dengan teman belajar, para pemimpin di jaringan sekolah madrasah belajar. Baik, terima kasih Pak Bukik. Mudah-mudahan Bu Tuti juga bisa mendapatkan insight-nya, dan Pak Bukik menyampaikan bahwa pelaku adalah pencerah utama. Artinya beliau tidak menempatkan seseorang itu menjadi istimewa, tetapi setiap orang itu adalah istimewa. Terima kasih Pak Bukik. Mohon izin, Pak Bukik, ada 2 yang sudah raise hand dan saya batasi. Pak Ahyar, silahkan, karena waktu kita terbatas, mohon lebih singkat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Buki ya. Halo Pak Ahyar. Kalau masih ingat dulu di Kafe Pekalongan, Pak. Ya. Mungkin Pak Buki tahu. Pramuka, ya? Iya, Kakak Pramuka, Kak Buki. Saya sudah lama karena saya terpilih sebagai komisioner KPU, jadi jabatan wakil kepala sekolah saya tinggalkan karena nggak, tapi komunitas saya masih concern di sekolah-sekolah. Karena begini, saya tertarik dengan Buki ya, bahwa sekarang ini kan ada kampus Merdeka Belajar. Jadi kemudian ada Merdeka Belajar, Belajar Merdeka dan sebagainya, termasuk komunitas-komunitas guru penggerak gitu Pak, yang cukup berhasil nih Buki dan teman-teman yang lain begitu. Pertanyaan saya adalah di dunia lain berkolaborasi itu kan tadi ada komunitas guru belajar, ada komunitas kepala jaringan sekolah madrasah, pemimpin-pemimpin, juga ada pengawas. Nah, ini yang berkolaborasi dengan industri yang lain, karena Merdeka Belajar itu yang saya tahu kan bisa belajar dari siapapun, termasuk dari orang yang expert di bidangnya. Ya, misalnya saya mengembangkan misalnya pojok 2 gitu ya. Teman-teman yang bisa membimbing anak didik saya di SMK yang kaitannya dengan entrepreneur, kewirausahaan dan sebagainya itu. Jadi bisa kemudian menjadi berkolaborasi dengan siapapun. Nah, maksud saya begini, ada enggak ini Pak, ini untuk semacam
komunitas yang bersama begitu menjadi goal. Karena kalau saya lihat kan produk ya, jadi teman-teman itu kan membuat sebuah produk, tapi sebenarnya mindset tadi saya setuju bahwa SDM itu penting, manusia itu penting, memanusiakan manusia. Jadi kalau ada sekolahnya manusia, jadi ada sekolahnya pemimpin, kira-kira begitu. Ada belajar dari manusia juga, dari orang-orang yang di dalamnya. Saya kira itu buku, jadi minimal apa ya, saya merasakan manfaatnya lah, seperti itu, merasa manfaat banyak hal, kemudian berkolaborasi berjamaah. Karena kalau kita non-sewu Muslim begitu kan, bersama sholat, tetapi dalam dunia ini itu kadang tidak bisa berjamaah, berkolaborasi, termasuk belajar kepada orang-orang untuk memerdekakan dan menjadi gemilang sekolah-sekolah itu. Saya kira itu. Ini masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyar. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Ahyar buat inspirasinya. Jadi ya teman-teman, mimpi kita itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dibicarakan media selama ini, atau yang sedang kita upayakan hari ini. Yang kita upayakan hari ini kan masih ke transformasi pembelajaran untuk keluar dari krisis pembelajaran yang terjadi sebelum dan selama pandemi. Tapi mimpi kita ke depan itu adalah bagaimana sekolah, bagaimana satuan pendidikan, sekolah dan madrasah bisa menjadi pusat-pusat solusi, pusat-pusat karya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekitarnya. Apakah itu persoalan kesehatan, apakah itu persoalan climate change, apakah itu persoalan korupsi, persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan, itu termasuk juga tadi entrepreneur, itu harusnya sekolah itu menjadi pusat-pusat solusi. Tapi memang akan ada tahapannya, mungkin yang bisa bergerak cepat bisa langsung ke sana, tapi buat sebagian satuan pendidikan memang masih perlu untuk menata untuk transformasi pembelajaran. Karena perlu penting untuk kita ingat semua, urusan utama, tanggung jawab utama kita sebagai pemimpin pendidikan adalah pembelajaran. Karena itulah yang kita janjikan kepada stakeholder, kita janjikan kepada orang tua, kita janjikan ke pemerintah, dan yang paling penting itu yang kita janjikan juga ke murid-murid. Jadi itu yang fase pertama yang kita perlu selesaikan, pembelajaran yang berkualitas, yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian nanti level berikutnya bagaimana pembelajaran itu bisa menghasilkan solusi buat persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Begitu Pak Edi. Baik, Pak Buki, terima kasih. Mohon izin satu lagi Pak Samsudin, Bapak Ibu yang lain, mohon maaf karena memang waktu kita terbatas, tidak bisa semuanya dijawab, dan nanti sekaligus bisa statement closing Pak. Disilahkan Pak Samsudin dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah di MTSN 3 Jakarta, Bapak. Terus terang melalui komunitas ini saya merasa banyak terbantu, meskipun saya memang masih mencari-cari ya, karena selama ini saya masuk belajar modul-modul yang seharusnya dipelajari oleh teman-teman guru gitu. Ketika teman-teman harus melaksanakan blended, ya saya belajar blended, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ketemu dengan link ini tadi juga nggak nyangka gitu, iseng aja. Nah, ternyata ada link, saya klik, loh ini kok bagus. Nah, saya masuk. Ketika tadi ada link untuk mendaftar, saya sudah daftar. Gitu. Pertanyaan di situ antara lain, apa yang dirasakan, salah satu yang saya rasakan memang mengajak orang untuk berubah itu Masya Allah ya, sangat sulit gitu. Tapi sekali lagi melalui forum ini saya merasa sangat banyak terbantu, karena
mengelola lembaga seperti saat ini, semua serba baru. Oleh karena itu dengan komunitas seperti ini, termasuk ketika kemarin saya mengikuti di TPN keberapa kemarin itu banyak sekali best practice, kemudian juga modul-modulnya yang ternyata sangat membantu, menginspirasi dan memberikan solusi gitu. Apa yang tadi Pak Bukit sampaikan, bagaimana sekarang mengelola pembelajaran yang berkualitas, yang memberikan solusi dan sebagainya, itu memang ada di kepala saya gitu. Tapi memang seringkali ide-ide itu suka mentok sana mentok sini. Nah, satu hal mohon bisa diklarifikasi. Kami kan di Kementerian Agama pernah kami bertanya kepada salah satu pimpinan kami yang punya otoritas, bagaimana nih kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama terkait dengan kurikulum prototipe ini gitu. Terus terang saya merasa kurang puas ya respon yang disampaikan, namun tidak mengurangi semangat saya tetap ingin, karena dengan yang sudah saya ikuti selama ini itu banyak sekali memberikan solusi-solusi yang memang kami butuhkan di lapangan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Bukik sekaligus di statement closing. Oke, terima kasih Pak Samsudin yang memperluas wawasan kita ke dunia madrasah. Ini sama seperti Pak Edi sepertinya. Jadi sebenarnya dialog-dialog antara Kemdikbud dengan Kemenak di era Mas Menteri itu salah satu dialog yang paling sering dilakukan. Tetapi karena memang sudah ada kebukuan bertahun-tahun gitu antara kedua kementerian, memang butuh lebih banyak lagi dialog-dialog untuk menyelaraskan langkah antara Kemdikbud dengan Kemenak. Yang setahu saya sudah ada banyak dialog-dialog. Saya beberapa terlibat sedikit di antaranya. Itu satu. Yang kedua, kami dari Yayasan Guru Belajar melalui kampus Pemimpin Merdeka itu juga punya program baik sporadis di Kanwil Kemenak di sejumlah daerah termasuk Sukabumi, daerahnya Pak Edi, tapi juga sekarang yang tahun ini akan diperluas lagi istilahnya Madrasah Mulia Berkarya. Ya, Madrasah Mulia Berkarya yang itu secara konten sebenarnya sama, tapi itu untuk yang edisi yang madrasah itu juga kerjasama dengan Kemenak. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kami tidak ada sama sekali diskriminasi dengan madrasah, punya konsen yang sama seriusnya, apakah itu sekolah, apakah itu madrasah, apakah itu PAUD dan SMK. Kalaupun terlihat ada perbedaan waktu, itu seringkali karena keterbatasan tenaga. Ya, karena bagaimanapun juga kami juga yayasan kecil Pak, baru seumur jagung, ya. Jagungnya pun jagung angin hibrida. Oke, itu berikutnya. Yang berikutnya soal ya untuk yang kurikulum prototipe. Jadi teman-teman, ini memang cara manajemen perubahan kurikulum di era Mas Menteri ini memang sama sekali berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Yang ini juga seringkali menghasilkan miskonsepsi oleh guru, kepala sekolah, apalagi pengamat pendidikan yang seringkali salah kaprah. Semisal salah kaprah yang paling utama adalah tahun 2022 ada perubahan kurikulum. Itu miskonsepsi, itu salah kaprah teman-teman. Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada perubahan kurikulum di tahun 2022. Tidak ada perubahan kurikulum di tahun 2022. Perubahan kurikulum terjadi pada tahun 2024. Ya, di tahun 2024. Artinya 11 tahun setelah kurikulum 2013. Sehingga tidak ada kata-kata terburu-buru.
semuanya sudah disiapkan secara matang. Loh, tapi itu kok ada sekolah penggerak yang pakai kurikulum? Nah, itu bagian dari manajemen perubahan. Sudah seharusnya yang namanya kurikulum tidak langsung diperlakukan nasional, seperti kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Disusun tahun itu, disosialisasikan tahun itu, dilaksanakan tahun itu. Gitu ya, teman-teman. Itu masa lalu. Di masanya Mas Menteri tidak seperti itu. Di masanya Mas Menteri itu nanti di fase pertama itu ada penerapan kurikulum oleh sekolah penggerak dan SMKPK. Itu terbatas untuk mendapatkan umpan balik, untuk melakukan perbaikan, penyesuaian dan segala macam. Itu ada banyak sekali perbaikan dan penyesuaiannya dari fase 1. Di tahun ini akan dibuka juga untuk satuan pendidikan yang lain. Tetapi bukan penunjukannya, dibuka pilihan oleh kepada satuan pendidikan yang lain, bukan penunjukan. Artinya kepala satuan pendidikan yang menentukan sendiri apakah satuan pendidikannya sudah siap untuk berubah menggunakan kurikulum prototipe. Kalau belum, tidak apa-apa. Kalau belum, tidak perlu dilaksanakan dulu, disiapkan dulu guru-gurunya, dilatih dulu guru-gurunya. Karena masih punya waktu 2 tahun, 2022-2023, sebelum nanti dijadikan kebijakan nasional di 2024. Nah, tapi buat yang sudah siap, yang sudah selama pandemi sudah melatih gurunya dengan jam terbang yang tinggi, sudah mencoba asesmen diagnosis, sudah mencoba pembelajaran berbasis proyek, dan banyak terobosan yang lain, dipersilahkan untuk mencoba kurikulum prototipe di tahun 2022 ini. Dan nanti itu juga hasilnya akan berupa umpan balik untuk perbaikan terus, sampai sehingga di tahun 2024 akan ada cukup sumber daya, akan cukup banyak perbaikan, dokumennya juga sudah matang, sehingga ketika dilakukan secara nasional, kita relatif jauh lebih siap dibandingkan di tahun 2013. Itu kunci utama dari manajemen perubahan kurikulum yang prototipe ini, teman-teman. Dan ini sebenarnya menurut saya juga sangat manusiawi, karena kita juga diberi pilihan-pilihan kapan untuk berubahnya, nggak sadek-sadnyet, ya, nggak langsung seketika tahun ini juga harus berubah, nggak. Jadi silakan melakukan refleksi kesiapannya masing-masing. Begitu tentang kurikulum prototipe, teman-teman. Sebagai penutup, kita punya PR raksasa, teman-teman, punya PR raksasa untuk membalikkan arah pendidikan, dan saya percaya PR pendidikan itu hanya bisa diselesaikan hanya bila kita melakukan kolaborasi. Jadi ditunggu inisiatifnya, ditunggu usulan-usulannya, ditunggu koreksinya, ditunggu kritiknya juga, agar program pendidikan penggerak Merdeka Belajar ini juga mendapatkan umpan balik, terus diperbaiki agar lebih tepat, lebih sesuai dengan kebutuhan para pemimpin pendidikan. Begitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukik dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bisa memanfaatkan sesi-sesi lain. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon maaf yang kedua kalinya dari sisi waktu, karena tentu saja dari anime peserta yang tentu saja mau banyak sekali berdiskusi dengan narasumber kita, Pak Bukik Setiawan. Abstrak dari pendidikan penggerak Merdeka Belajar sudah disampaikan, tentu akan banyak sekali permasalahan atau hal-hal lain yang nantinya itu akan menjadi salah satu masukan, dan JSMB adalah pendengar setia Bapak Ibu untuk menemukan solusi. Tentu kami ingin banyak mendengar dari masukan dan juga kritikan serta saran-saran
Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri menjadi pendidikan di kegiatan pendidikan penggerak Merdeka Belajar, dan juga tentu saja terlebih dahulu sudah masuk di jaringan sekolah madrasah belajar. Tadi sudah disinggung bahwa komunitas JSMB ini tentu bukan hanya konsen pada satu permasalahan saja, tapi kami sangat konsen terhadap permasalahan-permasalahan dan keresahan-keresahan yang esensial yang terjadi di lapangan. Bukan cuma di perkotaan tadi disampaikan, tapi juga di seluruh pelosok negeri, sehingga harapannya kehadiran JSMB ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Bapak Ibu pemimpin sekolah dan madrasah ke depan. Terima kasih sekali lagi atas atensinya, dan mudah-mudahan kegiatan pendidikan penggerak Merdeka Belajar ini juga menjadi salah satu solusi besar bagi sekolah atau madrasah yang Bapak Ibu pimpin semuanya. Akhirnya saya, Edi Gunawan selaku pemandu acara dan seluruh pengisi acara undur diri. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semua, salam buat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi. Terima kasih Kak Buki dan Kak Edi. Live keluar.